Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A dari Bapelkes Semarang angkatan 307 tahun 2026. Di sini kami akan mempresentasikan role model tokoh berakhlak, di mana pada role model tokoh berakhlak kami memilih Ibu Sherly Djuanda. Ibu Sherly Djuanda adalah seorang politikus dan juga pengusaha Indonesia yang lahir pada 12 Agustus 1982. Ia adalah perempuan pertama yang menjadi gubernur di provinsi tersebut, di mana dia terpilih pada tahun 2024 setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia saat kampanye. Sherly memutuskan untuk melanjutkan perjuangan suaminya dan menepati janji-janji kampanye tersebut. Di mana mengapa kami memilih Ibu Sherly Djuanda sebagai tokoh role model berakhlak? Karena Ibu Sherly Djuanda adalah salah satu tokoh inspirasi yang patut dicontoh melalui nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah gubernur perempuan pertama di Maluku Utara yang memiliki integritas dan berdedikasi tinggi, melayani bangsa dan negara juga khususnya, melayani masyarakat Maluku Utara dengan hati yang tulus tanpa membedakan suku, ras, dan juga agama. Itulah alasan kami memilih sosok Ibu Sherly Djuanda, di mana Ibu Sherly Djuanda pada berorientasi pelayanan, fokus pada rakyat dan perbaikan pelayanan publik. Hal ini terlihat pada program prioritasnya dalam 100 hari kerja, yaitu menjamin akses pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis bagi seluruh rakyat masyarakat Maluku Utara. Beliau juga sering turun ke lapangan untuk memastikan perbaikan infrastruktur dasar seperti rumah tidak layak huni dan juga sanitasi pada warga masyarakat Maluku Utara. Akuntabel. Sebagai pemimpin daerah, Sherly Djuanda memegang tanggung jawab besar terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Nilai akuntabel tercermin dalam komitmennya untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, taat aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap program yang dijalankan harus selaras dengan visi dan misi yang telah disampaikan kepada publik. Dalam praktiknya, akuntabilitas terlihat melalui keterbukaan terhadap evaluasi, kesiapan menerima kritik, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Sikap ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga profesional. Kompeten, meningkatkan kapabilitas diri dan juga kualitas pelayanan. Beliau melanjutkan studinya hingga Belanda dan menerapkan wawasan tersebut dalam memimpin. Ia juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara, terlihat dari kebijakan pembebasan uang komite SMA dan rencana pemberian beasiswa S1 untuk mahasiswa di Maluku Utara. Harmonis. Dalam kepemimpinannya, Sherly Djuanda menekankan empati, kelembutan, dan pendekatan khas perempuan yang menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat dan tim kerjanya. Meskipun sempat menghadapi keraguan sebagai gubernur perempuan pertama, beliau mampu menjawab dengan output kinerja yang telah tercapai. Dalam kepemimpinannya, ia sering memposisikan diri sebagai ibu yang mendengar dan menasihati untuk menciptakan suasana kepemimpinan yang lebih lembut dan inklusif. Dengan menciptakan suasana kondusif yang saling menghormati, stabilitas daerah dapat terjaga dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Loyal. Loyalitas dalam kepemimpinan berarti kesetiaan pada amanah rakyat. Sherly Djuanda menunjukkan komitmennya untuk mengabdikan diri bagi kemajuan Maluku Utara. Kehadiran beliau sebagai gubernur merupakan bentuk loyalitas untuk menyelesaikan janji dan melanjutkan perjuangan almarhum suaminya. Loyalitasnya diwujudkan melalui kinerja dan output yang terukur, serta fokus pada upaya mensejahterakan rakyat. Nilai aktif yang ditunjukkan oleh Ibu Sherly sebagai Gubernur Maluku Utara mencakup kemampuan menghadapi perubahan drastis, inovasi kebijakan di tengah keterbatasan, serta ketangguhan personal. Hal yang saya sebutkan tadi bisa dicontohkan seperti relokasi anggaran strategis dan efisiensi biaya di tengah keterbatasan anggaran, kemudian ada menyediakan internet di area blind spot, serta kemampuan bangkit di tengah keterpurukan akibat insiden dari kecelakaannya bersama suaminya pada bulan Oktober tahun 2024. Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara individual, dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor agar cita-cita pembangunan dapat terwujud secara nyata. Nilai kolaboratif dalam berakhlak terlihat jelas dari cara kepemimpinan Ibu Sherly Djuanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Beliau aktif membangun kerjasama dengan berbagai lintas sektor, baik dari pemerintah pusat
sebuah kemajuan. Secara keseluruhan, penerapan nilai berakhlak oleh Ibu Shirley Juanda terlihat konsisten dan nyata. Nilai-nilai ini menjadikan fondasi dalam menghadirkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai calon ASN, mari kita teladani semangat kinerja Ibu Shirley Juanda. Karena nilai berakhlak ini tidak hanya